Halo teman-teman, kembali lagi di channel BT Bingit. Oke, masih di tutorial yang sama ya teman-teman, yaitu tentang course tutorial Inkscape ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, langsung saja check it out. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Bezier Tool. Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah Bezier Tool. Jika di software lain, semisal Illustrator atau CorelDRAW, ini kita sebut sebagai pen tool. Ya, kegunaannya adalah untuk menggambar atau untuk membentuk suatu objek secara bebas. Oke, supaya lebih jelas teman-teman bisa klik. Maka di sini kita akan disuguhkan di sebelah kiri atas terdapat beberapa mode dari Bezier Tool. Pertama, ini adalah mode regular. Ini adalah settingan default dari Bezier Tool. Selanjutnya di sini ada spiral path untuk membuat bentuk spiral. Dan yang ini kita sebut sebagai spline path. Ya, fungsinya adalah untuk membuat bentuk lengkungan secara otomatis. Dan yang ini kita sebut sebagai sequence of right. Fungsinya adalah untuk membuat bentuk garis menjadi zigzag. Dan yang ini sequence of paraxial. Ya, ini fungsinya untuk membuat garis tegak lurus. Baik, kita praktekkan satu persatu. Kita mulai dari yang regular. Untuk menggunakannya, pertama, teman-teman klik satu kali. Kemudian kita tarik seperti ini. Ya, teman-teman tahan kontrol untuk membuat garis lurus seperti ini. Berbeda halnya jika kita menariknya tanpa menahan kontrol, maka di sini gerakannya akan lebih fleksibel ya teman-teman, lebih bebas. Adapun jika kita menariknya dengan menahan kontrol, ya maka gerakannya akan menjadi kaku ya teman-teman. Baik, kita gunakan kontrol. Selanjutnya teman-teman klik pada titik kedua, kemudian kita tarik. Nah, pada titik kedua ini, kita bisa membuatnya menjadi bentuk lengkungan. Jika pada titik kedua kita buat lengkungan seperti ini, maka pada garis selanjutnya, secara otomatis dia akan membentuk lengkungan juga. Ya, berbeda halnya jika kita membuat pada titik kedua menjadi lurus seperti ini, maka berikutnya kita tidak akan bisa membuatnya menjadi melengkung. Ya, konsepnya adalah garis yang pertama kita buat melengkung, maka pada garis berikutnya juga akan melengkung. Sebaliknya, garis yang pertama kita buat lurus seperti ini, maka pada garis yang kedua dia akan membuat bentuk menjadi lurus. Itu dia mengenai mode yang reguler. Sekarang kita beralih ke yang spiral path. Ya, teman-teman klik. Kita klik pada bagian yang lain, kemudian kita tarik. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat bentuk spiral seperti ini. Meskipun kita menariknya dengan membentuk garis lurus, secara otomatis dia akan membentuknya menjadi lingkaran. Ya, tipe ini khusus untuk membuat spiral. Berikutnya kita masuk ke spline path. Bisa teman-teman lihat kegunaannya. Ini untuk membantu kita membuat lengkungan ya teman-teman. Ya, meskipun kita membuat garis lurus, dia akan mengoreksinya menjadi berbentuk melengkung seperti ini. Berikutnya kita coba yang lain. Di sini ada sequence of right. Ini fungsinya untuk membuat garis lurus ya teman-teman.
membuat zigzag seperti ini. Dan yang terakhir, di sini ada sequence of paraxial. Ini juga sama fungsinya dengan yang ada pada sequence of right, namun bedanya ini hanya bisa kita gunakan untuk membuat garis tegak lurus secara vertikal atau horizontal. Ya, ini juga kebalikan yang ada pada spiroplate. Jika pada spiroplate, ketika kita membuat garis lurus, secara otomatis dia akan membuat lengkungan. Adapun pada paraxial, ketika kita membuat garis melengkung, ya secara otomatis dia akan mengubahnya menjadi garis lurus seperti ini. Baik, itu dia mengenai mode yang ada pada Bezier Tool. Sekarang kita latihan menggambar dengan menggunakan Bezier Tool. Kita akan membuat objek daun seperti ini dengan menggunakan Bezier Tool. Ya, di sini kita gunakan modenya yang reguler. Pertama, teman-teman klik pada bagian sudut bawah ini. Selanjutnya kita klik pada sudut atas. Kemudian teman-teman tarik dan kita sesuaikan garisnya mengikuti pola daun. Jika sudah, teman-teman tekan space. Kita edit lagi. Untuk menyambungnya, teman-teman klik pada kotak yang ada di bagian atas. Selanjutnya teman-teman klik pada bagian yang ini. Kita tarik. Kita klik lagi. Kemudian tarik, sesuaikan dengan pola daunnya. Ya, kita lakukan hal yang serupa, teman-teman klik. Kemudian kita ambil pada bagian sudut bawah seperti ini. Tekan space. Baik, sekarang kita rapikan dengan menggunakan edit page by node. Node yang ini kita hapus saja. Teman-teman klik pada bagian yang delete. Selanjutnya kita rapikan. Oke, jika sudah, kita tambahkan warnanya. Dan struknya kita hapus. Ya, itu dia mengenai Bezier Tool ya teman-teman. Baik, itu dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, barakallahu fikum.